Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rahmanda Cahaya Patria dari MALC NIM 134. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai BMC atau Business Model Canvas dari Memoria Visual. Memoria Visual merupakan jasa layanan fotografi dan videografi yang bergerak pada bidang pernikahan dan foto produk. Untuk lokasi sendiri, kami berada di Ungaran, Kabupaten Semarang, dan kami telah bergerak selama 2 tahun kurang lebih. Mungkin langsung saja kita akan masuk kepada bisnis model kanvasnya. Baik, pada halaman di sini sudah tertampil salah satu model bisnis kanvas dari Memoria Visual. Jadi di bisnis model canvas ini terdiri dari key partners, key activities, key resource, value proposition, customer relationship, channel, customer segment, cost structure, dan yang terakhir adalah revenue stream. Yang pertama, kita akan memulai pada bagian key partners. Baik, pada bagian key partners, di sini ada 4 gambar. Yaitu gambar pertama itu menggambarkan wedding organizer. Ya, betul, karena kami bekerja sama dengan salah satu vendor wedding organizer, di mana tanpa adanya vendor wedding organizer, kita juga pasti akan kerepotan dalam mencari klien-klien di hal fotografi pernikahan. Kemudian ada rental kamera Semarang. Kami bekerja sama dengan rental kamera Semarang untuk menyewa alat-alat yang memang kami belum punyai, seperti lighting dengan ukuran besar, di mana bisa digunakan di venue yang cukup luas. Nah, itu kami juga belum punya. Oleh karena itu, kami juga harus melakukan penyewaan di rental kamera Semarang. Kemudian di sini ada yang ketiga, ada ID Photobook. Untuk ID Photobook sendiri ini merupakan jasa percetakan album magazine dari foto klien, foto wedding yang akan kita print. Jadi kita bekerjasama dengan ID Photobook untuk memudahkan kami dalam melakukan pembuatan buku pernikahan. Kemudian yang terakhir ada layanan GNT. Untuk layanan ini sendiri itu tidak harus menggunakan GNT, karena kami juga sering menggunakan layanan jasa-jasa yang lain, dan itu merupakan salah satu key partners yang kami miliki. Kemudian memasuki pada bagian key activities. Key activities dari kami yaitu melayani kebutuhan klien dalam jasa foto dan video. Untuk jasa dan foto dan video ini sendiri, kami terjun ke dalam 2 bidang. Bidang pertama yaitu fotografi pernikahan, dan bidang kedua yaitu fotografi produk. Kemudian key activities yang kedua yaitu melakukan proses editing foto dan video. Dan yang terakhir yaitu melakukan pemasaran dan manajerial bisnis. Kemudian pada aspek key resource, yaitu aset fisik yang kami miliki, itu ada peralatan, kamera, laptop, dan software editing. Kemudian ada HKI atau hak kekayaan intelektual yang mencakup tentang brand, hak paten, dan database klien. Kemudian yang terakhir ada human atau tenaga kerja. Untuk value proposition yang kami miliki di sini, yaitu yang pertama, pada gambar pertama menggambarkan sebuah dolar dengan gambar yang turun. Artinya kami harga layanan jasa kami relatif lebih murah dibandingkan harga kompetitor. Kemudian yang kedua yaitu proses pengerjaan dilakukan secara profesional dan cepat, yang terdapat pada gambar seorang manajer sedang mengerjakan sesuatu dan ada waktu di sampingnya. Nah, itu saya gambarkan dengan proses pengerjaan yang dilakukan secara profesional dan cepat. Kemudian yang ketiga, garansi terhadap layanan jasa dan produk yang diberikan, yaitu terdapat di sebelah dolar ini 100% garansi. Kemudian yang keempat
yaitu sektor videografi dan fotografi yang kami tawarkan itu fleksibel. Kenapa? Karena awalnya kami kan menceritakan bahwa kami itu hanya bergerak di 2 bidang jasa, yaitu foto produk dan foto produk dan foto pernikahan. Namun kita juga sering melakukan proyek-proyek di luar kedua itu. Salah satunya itu video company profile, kemudian ada video kebutuhan dari organisasi, company organisasi, kemudian ada video dokumentasi sebuah acara dan yang lainnya. Jadi kami tidak terpaku dengan satu atau dua sektor saja, karena kami fleksibel. Intinya segala hal yang berbau dengan fotografi dan videografi kemungkinan besar akan bisa kami handle di situ. Kemudian yang gambar terakhir yaitu gambar kelima, yaitu peningkatan kualitas UMKM melalui dokumentasi produk. Nah, dengan adanya sebuah hasil foto yang berkualitas bagi produk-produk yang dimiliki UMKM, insya Allah atau semoga bisa menjadi sebuah value tersendiri bagi UMKM tersebut dalam memasarkan produknya. Kemudian yang aspek berikutnya yaitu customer relationship. Pada customer relationship, kami memberikan voucher dan diskon kepada klien atau calon klien kami. Kemudian yang kedua yaitu layanan konsultasi gratis. Kemudian memasuki pada bagian channel, kami memiliki media sosial yaitu Instagram dan WhatsApp sebagai senjata utama kami dalam komunikasi dengan klien dan memberikan sebuah exposure dari bisnis ini sendiri, terutama di bagian Instagram. Pemasaran kami terutama ada di bagian Instagram, yaitu dengan memberikan portofolio tersebut di Instagram agar memudahkan orang-orang dalam melihat hasil-hasil portofolio yang pernah kami bikin. Kemudian yang kedua ada WhatsApp. Di sini WhatsApp itu berguna sebagai kita berkomunikasi untuk lebih lanjut apabila ada klien yang minat dengan jasa kita. Setelah dia melihat portofolio Instagram ini dan kita langsung melakukan proses lebih lanjut di WhatsApp. Kemudian ada website di sini. Untuk website ini sendiri kami sedang melakukan pengembangan. Jadi hampir mirip dengan Instagram, tapi untuk konten-kontennya sendiri itu kita upload melalui website yang ada di memorialvisual.com. Kemudian di sini ada direct marketing. Selain melakukan pemasaran secara online, tentu kami harus melakukan pemasaran secara direct marketing. Artinya kita mengunjungi setiap tempat usaha dalam konteks foto produk ya. Kita mengunjungi sebuah tempat usaha dari UMKM tersebut dan kita menawarkan jasa dari kami serta memberikan portofolio yang pernah kami bikin. Jadi tidak hanya bergerak pemasaran di bidang online, tapi juga di bidang offline. Kemudian di sini ada customer segment. Untuk customer segment sendiri, yang pertama tentu pasangan kekasih yang akan menikah. Untuk pasangan kekasih yang akan menikah ini sendiri, kita fokuskan kepada foto wedding tentu. Kemudian ada pelaku usaha, di mana pelaku usaha ini akan kami fokuskan pada foto produk atau video-video company profile yang mungkin dari klien ingin minta. Kemudian yang ketiga yaitu ada organisasi atau lembaga, hampir sama dengan pelaku usaha, namun ini mungkin lebih dalam kerja sama untuk melakukan proyek dalam bidang video atau foto anggota dari instansi atau organisasi tersebut. Memasuki pada bagian cost structure. Jadi pada bagian cost structure ini pengeluaran kita itu kita bagi menjadi 5 aspek. Yang pertama adalah aspek investasi, kemudian operasional, maintenance alat, dan keempat yaitu marketing, dan yang terakhir adalah labor atau tenaga manusia. Untuk investasi ini sendiri, tentu saya sebagai owner dari Memorial Visual harus melakukan investasi dalam peralatan yang akan kita kerjakan, yang akan kita miliki, seperti kamera, laptop, lampu, dan sebagainya. Itu tentu memerlukan biaya juga.
Kemudian ada operasional. Untuk operasional itu merupakan biaya yang kita keluarkan dalam melakukan sebuah project yang akan kita kerjakan. Bisa berupa uang makan, uang bensin, listrik, dan lain-lainnya. Kemudian ada maintenance alat, yaitu kita tentu harus merawat alat yang kita miliki agar bisa secara optimal kita gunakan terus-menerus. Kemudian ada marketing, biaya marketing. Untuk biaya marketing ini sendiri tentu kami memakan banyak biaya di bagian online karena kami menggunakan salah satu fitur dari Instagram Ads untuk memberikan exposure yang lebih usaha kita kepada dunia luar. Kemudian ada labor, yaitu SDM. Di sini kami juga memerlukan tenaga kerja untuk menghandle setiap proyek-proyek kami, dan kita juga harus melakukan gaji kepada SDM tersebut. Kemudian pada aspek berikutnya yaitu adalah revenue stream. Untuk revenue stream ini sendiri kita bagi menjadi dua aspek. Yang pertama B2B dan yang kedua adalah B2C. Untuk B2C sendiri yaitu pendapatan langsung dari konsumen, di mana kami melakukan project kepada klien, melakukan foto produk dan hal sebagainya. Nah, itu kita masukkan ke dalam B2C. Kemudian untuk B2B-nya sendiri yaitu pendapatan dari partnership, di mana untuk partnership ini sendiri kita bekerja sama dalam wedding organizer. Nah, itu kami masukkan kepada pendapatan dari partnership. Mungkin itu saja yang saya jelaskan dari BMC atau Business Model Canvas dari Memora Visual. Semoga bisa menginspirasi untuk teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.